Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang Kerajaan Singasari dari tema kelompok 9. Sebelum melakukan presentasi, kami ingin perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Berti Oktaria Sinaga. Perkenalkan, nama saya Fitri Jeta. Di sini kami akan memulai presentasi yang dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Putri. Terima kasih. Buat Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan dijajah Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1772. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Berdasarkan prestasi Sudamu, politik kerajaan hanya menjadi Apungu tidak memuaskan Ken Arok. Ia mencari cara untuk mengalahkan Kertajaya. Ia mendapatkan kesempatan ketika datang serombongan Brahmana dari Kediri meminta perlindungan. Para Brahmana ini tidak mau tunduk pada keinginan Kertajaya agar menyembahnya sebagai dewa. Kertajaya juga konon mengeluarkan. Saya Glory Tawari Purba, saya dari tema Kerajaan Kalinga. Saya mau bertanya dan saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama ialah jelaskan arca Bhairawa pada Kerajaan Singasari. Yang kedua, jelaskan dan sebutkan peninggalan Kerajaan Singasari. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Glory Tawari Purba. Yang pertama, jelaskan dan sebutkan peninggalan yang ada di Kerajaan Singasari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari Kerajaan Singasari yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Pertanyaan yang kedua dari Glory Tawari Purba yaitu jelaskan arti arca Jogodolok. Arca Jogodolok merupakan salah satu jagar budaya yang ada di Jalan Taman Aspari, Surabaya. Arca ini melambangkan perwujudan Raja Singosari terakhir, Kertanegara. Adapun bentuk dan gestur yang menjadi karakteristik arca tersebut merujuk kepada ciri-ciri Buddha Aksobya. Perkenalkan, nama saya Agnesia Christine Nenggolan. Saya dari tema Majapahit. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di depan. Jelaskan alasan arca Kertanegara dinamakan dengan arca Jogodolok. Terima kasih. Jelaskan alasan arca Kertanegara dinamakan dengan arca Jogodolok. Arca Jogodolok merupakan perwujudan Raja Kertanegara atau Raja Singosari yang terakhir. Mulanya arca Jogodolok ditemukan dalam tanah, tepatnya di bawah tumpukan gelondongan kayu dolok atau jati, makanya dinamakan patung dolok. Jelaskan mengapa pada waktu masih bayi Ken Arok diletakkan oleh ibunya di sebuah makam. Dari Sarah Nurhalijah Siregar. Jelaskan mengapa waktu masih bayi Ken Arok diletakkan oleh ibunya di makam. Karena pada saat itu ayah Ken Arok meninggal dunia. Pada saat itu juga ibu Ken Arok sedang mengandung Ken Arok pada usia 3 bulan. Setelah Ken Arok lahir, ibu Ken Arok tidak menginginkan Ken Arok terlahir di dunia. Akhirnya, ibu Ken Arok meletakkan Ken Arok di kuburan dan ditemukan oleh seorang perampok yang bernama Lembong. Kedua dari saya yaitu jelaskan kenapa Kubilai Khan mengirim armadanya untuk menghukum Kertanegara. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat dari Ervaro Sabian Purba. Jelaskan kenapa Kubilai Khan mengirim armadanya untuk menghukum Kertanegara. Mengapa Kubilai Khan mengirim armadanya ke Kertanegara yaitu Raja Kertanegara menolak untuk tunduk dan memperlakukan Mensi seperti pencuri, yaitu dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan. Hal inilah yang membuat Kubilai Khan marah dan mengirim ekspedisi ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Nama saya Siti Sulahi dari tema Mataram Kuno. Saya bertanya, jelaskan alasan mengapa Ken Arok ingin menjadi raja dan ingin merencanakan untuk menyerang Kediri. Terima kasih. Pertanyaan dari Chelsea Silalahi. Jelaskan alasan mengapa Ken Arok ingin menjadi raja dan ingin menghancurkan kerajaan Kediri. Ken Arok adalah kalangan rakyat biasa, namun dia berhasil menjadi raja karena Ken Arok mendapat legitimasi dari para Brahmana yang ditolongnya dalam pertempuran Ganter saat para Brahmana itu melarikan diri dari kerajaan Kediri karena ditindas oleh Raja Kertajaya. Dengan merapatnya kaum Brahmana ke Tumapel menjadikan Ken Arok punya dalih untuk menginvasi Kediri. Tentu yang dimaksud Ken Arok yakni menyelamatkan ajaran agama yang dipegang oleh kaum Brahmana dan umat Hindu yang mulai dilecehkan oleh Raja Kertajaya. Saya Yemi Prajinebawa dari kelompok Tarumanegara. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan mengapa Kertanegara memandang Cina sebagai saingannya. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya dari Yuni. Jelaskan mengapa Kertanegara disebut sebagai saingan. Alasan mengapa Kertanegara disebut sebagai saingan pada saat itu yaitu karena selama memerintah, Kertanegara adalah raja terakhir sekaligus pembawa kejayaan kerajaan Singasari. Oleh karena itu banyak kerajaan yang ingin menghancurkan kerajaan Singasari. Dari tema kerajaan hidup. Jelaskan dan gambarkan peta lokasi kerajaan Singasari dan wilayah kekuasaan. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan dari Umi Nurhasana Sialoho. Jelaskan dan gambarkan peta kerajaan Singasari dan memulai kekuasaannya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini merupakan gambar peta kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di kawasan Singasari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwab Humi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaannya pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kertanegara. Jelaskan isi kitab Pararaton. Terima kasih. Rizky Stefanus Panik, pertanyaannya adalah jelaskan mengenai kitab Pararaton. Kitab Pararaton atau Katuturanira Ken Arok adalah sebuah kitab yang dijadikan sumber sejarah kerajaan Singasari. Kitab Pararaton berisi riwayat Ken Arok dari lahir hingga menjadi raja serta urutan raja-raja yang pernah memerintah Singasari. Saya Hoirul Ahmad Sinaga, saya dari kelompok 552. Bagaimana perkembangan politik dan pemerintahan kerajaan Singasari? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hoirul Ahmad Safi'i Sinaga. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana politik yang terjadi di kerajaan Singasari. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan Singasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kartanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Terima kasih. Saya Nurul Habibah, saya dari kerajaan. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan kerajaan Singasari mengalami kejayaan, serta siapa raja yang membawa kerajaan Singasari ke puncak kejayaan? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Habibah. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan dan siapa raja yang memerintah? Puncak kejayaan Singasari pada masa Raja Kartanegara, kerajaan Singasari mengalami kemajuan pesat. Kartanegara merupakan raja terakhir Singasari yang dikenal cakap dalam bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Dalam bidang politik, ia dikenal akan gagasan perluasan Cakrawala Mandala keluar Pulau Jawa yang meliputi daerah seluruh Dwi Pantara atau Nusantara. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, salah satu upaya politik luar negeri yang ditempuh Raja Kartanegara yakni melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Sasaran ekspedisi ini adalah untuk menguasai Sriwijaya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, Singasari harus menanamkan pengaruh di daerah sekitarnya termasuk Melayu. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Amola Saragi. Pertanyaannya adalah, jelaskan alasan mengapa Ken Arok membunuh Tunggal Amatung. Ken Arok adalah raja yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Singasari. Ken Arok yang tidak memiliki darah bangsawan merupakan anak buah dari Tunggal Amatung, pejabat penting di kerajaan Tumapel. Alasan dia membunuh atasannya tersebut karena dirinya dianggap ditakdirkan untuk menjadi penguasa jika mampu menikahi Ken Dedes yang sangat jelita. Setidaknya, itulah yang dikatakan oleh gurunya Empu Gandring yang akhirnya dibunuh oleh muridnya sendiri karena tidak sabar menunggu mendapatkan keris sakti yang akan diberikan kepada Ken Arok untuk mengalahkan Tunggal Amatung. Terima kasih. Kamal Saragi, saya dari tema Kerajaan Kalingga. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Terima kasih. Nama saya Nurul Saragi dari tema Bali. Jelaskan apa pengertian politik Cakrawala Mandala Dwi Pantara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nathanael Saragi. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengenai politik Cakrawala Mandala. Politik Cakrawala Mandala atau Cakrawala Mandala Dwi Pantara adalah sebuah pemahaman politik untuk menyatukan seluruh Nusantara yang terpisah oleh laut atau maritim di bawah satu kekuasaan. Politik Cakrawala Mandala dicetuskan oleh Raja Kartanegara, penguasa terakhir kerajaan Singasari yang berkuasa antara tahun 1268 sampai 1292. Terima kasih. Nama saya Erna Sabit Purba, saya dari kerajaan Kutai. Saya ingin bertanya,
Jelaskan apa hasil ekspedisi Pamalayu dan ekspedisi Campa. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Rosabian Purba. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengenai ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu adalah perjalanan yang dilakukan pada tahun 1275 Masehi dan merupakan upaya Raja Kartanagara untuk memperluas kekuasaan Singasari. Istilah Pamalayu ditemukan dalam kitab Pararaton pada tahun 1600 Masehi. Istilah ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti perang Melayu. Menurut catatan sejarah, tidak ada pertarungan sengit di antara keduanya. Justru dalam ekspedisi Pamalayu menunjukkan adanya perjanjian antara dua pihak yang dilakukan secara baik-baik. Sebelumnya, Kerajaan Singasari berhasil menaklukkan beberapa daerah di luar Jawa seperti Bali, Kalimantan Utara, Maluku, Sunda, dan Pahang. Kerajaan Melayu di Dharma Masiraya yang kala itu dipimpin oleh Raja Srimantri Buwana Raja Mauliwardewa menjadi kawasan bawahan dari Kerajaan Singasari. Tujuan dari ekspedisi Pamalayu yaitu adalah untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan yang kala itu memiliki pengaruh terbesar di Asia Tenggara. Kenalkan, nama saya Fitri Sinaga. Saya dari kelompok 6 tema Kerajaan Majapahit. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singasari. Terima kasih. Jawab pertanyaan dari saudara Lijah. Jelaskan raja-raja yang memerintah Kerajaan Singasari. Pertama Kanarok, kedua Anuspati, ketiga Jejaya, keempat Wisnu Warman, kelima Kartanegara. Saya dari tema Kerajaan Kalingga. Saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Ronggowuni dan Mahesa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Siregar. Jelaskan bagaimana Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Ronggowuni. Cempaka hidup dalam keadaan aman dan tentram, rakyat dengan bertani dan berdagang, kehidupan rakyat juga mulai terjamin. Nama saya Chelsea Lufi. Saya dari tema Kerajaan Pajajaran. Saya ingin bertanya, jelaskan kehidupan agama di Kerajaan Singasari. Terima kasih. Pertanyaan dari Chelsea. Jelaskan kehidupan agama di Kerajaan Singasari. Pada masa Kartanegara, agama Hindu-Buddha berkembang dengan baik, bahkan terjadinya sinkretisme antara kedua agama dan menjadi bentuk. Saya Yunifred Sulaiman dari kelompok Tarumanegara. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan alasan Anusapati membunuh Ken Arok. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni. Jelaskan alasan Anuspati membunuh Ken Arok. Karena Ken Arok telah membunuh Tunggal Amatung, ayah Anuspati, waktu Anuspati masih di dalam kandungan Kanderes. Lagi dari Kerajaan Sriwijaya. Jelaskan daerah yang dikuasai oleh Singasari. Terima kasih. Jelaskan daerah yang dikuasai Kerajaan Singasari. Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Perkenalkan, nama saya Pipuna Prasadurnip, saya dari tema 7 Medan Kemulan. Saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana Raden Wijaya menyikapi kehadiran pasukan Mongol di Singasari setelah kerajaan dipindahkan ke Jayakatwang ke Kediri. Terima kasih. Jelaskan daerah yang dikuasai Kerajaan Singasari. Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu.